Ada di situ. Nah, begitu juga mereka ahlul jannah, mereka ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, para sahabat ketika mereka mencicipinya, mereka mempertahankannya. Dipaksa keluar dari agamanya, nggak mau. Sayyidina Bilal disiksa di padang pasir Mekah yang panas, ditindih batu besar. Maka ketika beliau disiksa, dipaksa keluar dari agamanya, dia nggak mau keluar. Iman memiliki rasa, punya ta'am, punya rasa. Sehingga nggak semua orang bisa merasakan. Sampai dikatakan bahwasanya laukan ahlul jannah ala mithli ma nahnu alaih fa innahum la fi 'aisyin thayyib. Seandainya penghuni surga merasakan yang kami rasakan, kata para wali-wali, berarti surga itu enak. Artinya apa? Mereka merasakan manisnya keimanan, sebuah kelezatan yang nggak ada tandingnya, nggak bisa di-compare, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan duniawi, kecuali kenikmatan surga. Kenikmatan duniawi semuanya, dunia seisinya nggak sebanding dengan apa yang kami rasakan. Seandainya penghuni surga merasakan yang kami rasakan, berarti itu surga enak, pantas buat dikejar. Berarti itu surga enak. Jadi ini nikmat iman, tandingannya nggak ada di dunia, adanya cuma di surga aja. Nikmatnya iman. Dan nikmat iman tersebut yang dirasakan, dicicipi oleh para sahabat Rasulullah, hingga karenanya demi meraihnya dan menjaga nikmat tersebut. Orang kalau ada nikmat, udah ngerasakan nikmat, maka dia bakal memperjuangkan nikmat tersebut jangan sampai hilang. Dia punya sesuatu, sama kayak orang punya harta, dipertahankan hartanya. Punya keluarga yang dia cintai, anak istri, dia bakal pertahankan. Dia punya tahta, punya kursi, dia bakal pertahankan. Kalau bisa 100 tahun, 1000 tahun, dia bakal pertahankan. Begitu. Sebab dia udah tahu. Dan itu pun juga orang yang ngelihatnya nggak capek, dimaki, dicaci, dibully. Apa nggak capek? Apa nggak susah? Ya kita ngelihatnya capek, dia juga capek. Akan tetapi dia berpikir kenikmatan yang dia rasakan itu lebih besar daripada kerugian yang dia dapatkan. Ada di situ. Nah, begitu juga mereka ahlul jannah, mereka ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, para sahabat ketika mereka mencicipinya, mereka mempertahankannya. Dipaksa keluar dari agamanya, nggak mau. Sayyidina Bilal disiksa di padang pasir Mekah yang panas, ditindih batu besar. Maka ketika beliau disiksa, dipaksa keluar dari agamanya, dia nggak mau keluar. Malah nyanyi, malah berdendang. Untung nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang bid'ah tuh. Disiksa kok nyanyi-nyanyi. Tahu nyanyi apa? Dia berdendang, bersenandung. Disiksa dia malah bersenandung. Apa senandungnya? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Itu dia berdendang begitu. Hingga akhirnya diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bilang, kamu siksa nggak ada gunanya. Begitu. Lebih baik dia mati juga tidak menguntungkan kalian dan nggak merugikan kalian. Kalau emang kalian mau, gini aja, saya beli deh nih. Kalau kalian udah nggak mau sama dia, udah sebel sama dia, saya yang beli, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan di mata orang kafir nggak ada yang lebih penting kecuali materi, tahta atau harta. Dan kita orang Islam nggak begitu. Kita orang Islam ada sesuatu yang lebih gede dari itu. Di mata orang kafir, yang paling penting tahta atau harta. Keributan, ya gonjang-ganjing yang mereka utarakan, propaganda yang mereka lakukan, ujung-ujungnya tahu apa? Sayap nyamuk. Apa sayap nyamuk? Dunia, harta sama tahta. Itu doang. Materi, nggak lebih dari itu. Intelek, kaya, cendekiawan, orang pinter. Ujung-ujungnya sayap nyamuk. Cendekiawannya mereka kayak begitu. Adapun muslim, mukmin, pandangan mereka lah ridhanya Allah, surganya Allah, senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggi cita-citanya. Kalau yang ini cita-citanya rendahan. Waliyadzubillah. Sayyidina Bilal bersenandung. Dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Itu orang kafir bilang, ya udah, yang penting dapat uang buat mereka. Dilepaskan. Kemudian dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dan sebagai hamba sahaya itu Bilal dihadiahkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah dan Rasul yang memerdekakannya. Dimerdekakan. Sayyidina Abu Bakar nggak berani langsung memerdekakan, enggak, kemuliaan ini beliau ingin memuliakan Bilal dengan menjadi orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Hingga Bilal disebut Maula Rasulillah. Bukan disebut Maula Abu Bakar, padahal yang membeli dia Abu Bakar. Tapi disebut dapat gelar Maula Rasulillah, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Bilal ditanya, "Kamu waktu disiksa dulu di padang pasir Mekah enggak sakit?" "Sakit. Siksaannya sakit, pedih. Tapi saya campur pedihnya siksaan dengan manisnya iman. Ternyata manisnya iman mengalahkan pedihnya siksaan. Mengalahkan pedihnya siksaan, manisnya iman. Iman punya manis, punya rasa. Sayyidina salah seorang ada Al-Ansar, seorang kaum Ansar, itu beliau itu Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, beliau ikut jihad bersama Nabi Muhammad. Kemudian ketika kembali dari perjalanan perang, beristirahat berkemah di satu tempat. Terus Nabi nanya, "Ayo, siapa yang jaga hari ini, malam ini, yang meronda?" Ya udah, 2 orang. Abbad bin Bishr bersama satu sahabatnya. Akhirnya Abbad tanya, "Kamu mau jaga malam, mau jaga di awal atau jaga di akhir?" 2 shift. Ya udah, kata Abbad, "Kalau emang mau kamu istirahat tidur, saya yang jaga. Ntar tengah malam saya bangunin kamu yang jaga." Abbad bin Bishr ketika di sana tuh zamannya Nabi, para sahabat ketika mereka meronda berjaga malam bukan main catur, bukan main kartu, bukan juga main handphone, nonton, enggak. Tetapi mereka ketika berjaga malam, tahajud, sholat, qiyamul lail. Dia sholat, Abbad bin Bishr, temannya tidur. Rupanya itu ada musyrikin yang tadi mereka perangi, rupanya nggak puas dengan hasil peperangan, mengendap-endap, ngelihat ini jaga di tempat yang tinggi di atas bukit kecil, dia keluarkan anak panahnya, dipanah. Kena Sayyidina Abbad bin Bishr, nancap di tangannya, lagi sholat. Ketika nancap di tangannya, dicabut, dilempar, lanjut lagi sholat. Dipanah lagi kedua, cabut, lempar, sholat lagi lanjut. Gak diputus sholatnya. Sampai ada 4-5 anak panah, darah mengalir, terkena siapa namanya nih, orang yang lagi tidur nih, dia berasa dingin, apa ini? Darah. Dia kebangun. Ketika ngelihat ada orang lain bangun, itu musyrik tersebut kabur lari. Lihat ini anak panah berbiji-biji. Abbad bin Bishr darah mengalir. Udah masih tetap sholat. Begitu salam dari sholat bilang, "Ya Abbad, kenapa enggak kamu bangunkan saya dari sejak anak panah yang pertama? Sehingga kamu enggak harus merasakan anak panah yang lain." Bilang, "Tadinya saya pikir begitu. Akan tetapi saya tadi lagi sholat, lagi asyik baca surat Kahfi. Dan saya malas memutusnya. Kayaknya kematian ya sakit, anak panah sakit. Tapi surat Kahfi lezat. Itu saya putus cuma gara-gara anak panah doang. Enggak deh, sabarin aja deh. Itu lagi asyik, dah cuma anak panah doang." Dia nggak mau memutus bacaan surat Kahfi karena lagi asyik baca surat Kahfi. Itu udah baca surat Kahfi belum tadi? Baca surat Kahfi. Itu yang hari Jumat dan malam Jumat baca surat Kahfi, Allah Ta'ala ciptakan cahaya yang memancar dari tempat dia membacanya, itu memancar sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Berlanjut selama 1 minggu. Membaca surat Kahfi. Masya Allah, rumah kita di mana? Di RT sekian, nomor sekian. Bukan sembarang rumah, ada sinyal, lampu, cahaya yang memancar dari rumah kita terkoneksi ke Ka'bah. Lama 1 minggu. Mukmin bukan sembarang orang. Wahakala, iman punya lezat, dan kelezatan iman mengalahkan pedihnya sakit atau siksaan atau apapun juga. Sehingga para sahabat Rasul SAW rela meninggalkan harta, tahta, rumah apapun cuma demi merasakan kebersamaan dengan Rasulullah. Manisnya iman. Di antara manisnya iman ditemukan di dalam sujud, dalam sholat, dalam zikir, dalam qiyamul lail, dalam tahajud, dalam tilawatul Quran, ditemukan di situ.
Dan juga di dalam memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta di dalam memandang wajah Nabi Muhammad, mereka temukan manisnya iman di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian bersama para sahabat-sahabat beliau, mereka menyaksikan Rasulullah, memandang Rasulullah dengan pandangan yang penuh cinta, dan mereka menemukan manisnya iman tatkala menatap wajah Rasulullah. Sebagian ulama, sebagian para aulia wa salihin, mereka sampai mengatakan, seandainya para raja-raja, para penguasa, para diktator mengetahui kelezatan, kenikmatan yang kami miliki saat kami tahajud di malam hari, niscaya lajaladuna alaiha, mereka akan menyiksa kita untuk memaksa kita menyerahkan nikmat yang kita punya. Kalau mereka bisa dan kalau mereka tahu. Cuma masalahnya, satu, mereka nggak tahu. Dua, mereka nggak bisa. Mereka nggak tahu, mereka nggak bisa.